Mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kesempatan yang begitu berharga bagi kami untuk boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir, urapi hati kami, dan kiranya pekabaran kebenaran firman Tuhan akan menolong kami untuk lebih bersedia menantikan kedatangan Tuhan. Terpujilah namamu, mohon ampun banyak salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sugeng Daru, Bapak Ibu Stoyo, selamat malam saudara-saudaraku sekalian. Izinkan saya akan share screen. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas. Baik, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan judul Gumergah Pinuju Anyar, Bangkit Menjadi Baru. Secara khusus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk bisa menghidupkan kebenaran firman-Nya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang reformasi dan transformasi. Sebuah kebutuhan yang mendesak, yang umat Tuhan harus lakukan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu saya dan saudara kita semua paham bahwa keadaan dunia kita sekarang ini benar-benar menunjukkan rawing Gusti sampun cedak. Walaupun saat ini kita melihat bahwa tanda-tanda yang terjadi di dunia begitu luar biasa. Namun, kenapa seolah-olah kita sebagai umat Tuhan tidak memiliki persiapan sama sekali? Begitu banyak saat ini anak-anak Tuhan yang kehidupannya masih jauh dari kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini di dalam rangkaian KKR ataupun kebaktian kebangunan rohani, kita akan belajar apa yang harus dilakukan umat Tuhan sebagai persiapan, karena kita tahu kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, berbicara kata reformasi, saya yakin Bapak Ibu yang lahir di tahun 70-80 memahami betul satu peristiwa yang terjadi di tahun 1998, yaitu peristiwa reformasi yang digaungkan oleh para mahasiswa waktu itu. Kita tahu bahwa begitu banyak hal yang terjadi di dalam pemerintahan, dan reformasi ini kemudian masuk sampai di mana-mana, baik secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan secara mencatat Bapak Ibu, reformasi tahun 98 telah membuat presiden kita yang kedua, yaitu almarhum Bapak Presiden Soeharto, harus meletakkan jabatannya setelah 32 tahun memerintah. Dan rupanya sampai hari ini, reformasi ini belum juga usai. Saya yakin saudara dan saya juga masih melihat ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan kata ini, yaitu reformasi, terus terjadi di negara kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah reformasi itu penting? Saya percaya bahwa saudara dan saya, kita yakin bahwa reformasi itu penting. Sebab reformasi ini akan mengubah banyak hal yang tidak seharusnya dilanjutkan. Dan reformasi adalah sebuah kebutuhan yang mendesak saat ini. Selain reformasi, kita juga akan belajar tentang transformasi. Ini juga tidak kalah penting. Kita pertama akan belajar dulu tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu berasal dari bahasa Prancis lama, transformation,
yang diserap dari bahasa Latin. Transformationem, ya, yang berarti perubahan bentuk. Nah, jadi arti dari kata transformasi adalah suatu perubahan rupa atau bentuk. Nah, ini menarik ya. Apa bedanya dengan reformasi? Nanti kita akan pelajari. Nah, perubahan ini bertujuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi di lingkungannya. Itu sebabnya transformasi ini penting untuk terjadi. Nah, saya ingin supaya kita boleh melihat contoh transformasi yang terjadi di dunia kita ini dalam kehidupan binatang, ya. Di dalam kehidupan binatang itu ada yang namanya metamorfosis, ya. Nah, metamorfosis ini merupakan perubahan bentuk yang terjadi kepada beberapa jenis hewan, ya. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna atau sederhana. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dulu belajar biologi, bahkan saya lihat anak saya yang lalu masih SD ini sudah diajari tentang metamorfosa, ya. Kita belajar tentang arti dari metamorfosis ini. Nah, kita lihat metamorfosis yang sempurna. Yang pertama, ini terjadi kepada kupu-kupu, ya. Metamorfosis sempurna melalui 4 tahap, ya. Jadi dikatakan di situ mulanya dia larva, lalu kemudian menjadi telur, dan kemudian ulat, dan ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Luar biasa. Bayangkan dari seekor ulat, dia bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat yang begitu banyak orang tidak mau pegang. Ya. Saya paling geli lihat ulat, ya. Tapi begitu dia menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, banyak di antara kita yang terpesona karenanya. Padahal ini terjadi dari seekor ulat yang menjijikkan. Inilah metode yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Perubahan sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan yang menonjol dikatakan di sini, metamorfosis sempurna itu terjadi perbedaan atau perubahan penampilan. Penampilannya berubah. Nah, metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis sederhana ini adalah proses transformasi yang hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, larva atau nimfa, dan dewasa atau imago. Ini contohnya adalah belalang, ya. Jadi dia tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan, ya. Jadi dia hanya sebagian saja berubah, ya. Dan ini terjadi kepada binatang seperti belalang. Nah, pertanyaannya, yang manakah kita? Apakah saudara dan saya memiliki transformasi sempurna ataukah hanya sebagian? Ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini sulit untuk berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ya, pernahkah kita bercermin dan berkaca, apakah saya masih sama seperti yang dulu? Setelah menerima kebenaran firman Tuhan, setelah dibaptiskan, apakah kondisi saya masih sama dengan sebelum saya dibaptis? Apakah kita sudah mengalami transformasi? Apakah kita sudah berpindah dari manusia lama menjadi manusia yang baru? Atau kita ini hanya bertransformasi sebagian saja? Hanya kita yang bisa menjawab. Yang kedua, kita belajar tadi transformasi. Sekarang kita belajar apa itu reformasi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, reformasi berasal dari bahasa Prancis lama reformation yang sudah diserap dari bahasa Latinnya reformationem atau reformer. Reformer sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu re yang berarti kembali dan former yang berarti bentuk. Jadi reformasi adalah perubahan bentuk atau pembentukan kembali. Nah, tujuannya adalah membentuk kembali susunan atau tatanan sesuatu, apakah itu organisasi, perusahaan, atau mungkin sebuah negara. Nah, contoh reformasi, ada reformasi ekonomi,
reformasi hukum, reformasi politik, banyak sekali reformasi. Nah, reformasi ekonomi ini berarti perubahan drastis dengan tujuan memperbaiki ekonomi. Reformasi hukum, perubahan drastis memperbaiki tatanan hukum. Reformasi politik bertujuan melakukan perubahan drastis memperbaiki bidang-bidang politik di wilayah tertentu. Jadi kalau kita melihat reformasi ini bisa diartikan sebagai sebuah peningkatan. Reformasi artinya perubahan ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak pas, ini akan berubah bentuk menjadi yang lebih baik, dan dikatakan di sini ini terjadi dengan drastis. Nah, perbedaan apa antara reformasi dengan transformasi ini, Bapak Ibu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi itu merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat. Perhatikan di sini, perbaikan dalam suatu masyarakat. Sedangkan transformasi itu perubahan rupa. Perubahan rupa. Baik berupa bentuknya, sifat, dan fungsinya. Jadi manakah yang diperlukan dalam kerohanian kita? Apakah reformasi ataukah transformasi? Bagi saya, keduanya penting dan perlu, Bapak Ibu. Reformasi memberikan perubahan supaya menjadi lebih baik. Di dalam Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Reformasi akhlak, reformasi moral penting dan sangat perlu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Dikatakan di sini bahwa umat Tuhan harus berubah dalam pembaharuan budi. Transformasi di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 katakan, tanggalkan manusia lamamu dan kenakanlah manusia baru. Perubahan bentuk, metamorfosis sempurna dari yang lama menjadi baru, dan ini yang akan memakan proses dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa harus reformasi dan transformasi? Kenapa ini penting? Mari kita buka di dalam Yesaya 58 ayat yang pertama, seruan firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, pekabaran sepanjang KKR setiap malam kita akan belajar sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Opo siro siogo? Apakah engkau sudah bersedia? Apakah engkau benar-benar sudah siap? Seandainya Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus datang dan menjemput masing-masing kita, apakah kita benar-benar sudah bersiap diri untuknya? Begitu banyak yang terjadi saat ini. Tadi disebutkan di dalam pekabaran kesehatan Dr. William Dimadi tentang pengaruh gadget. Saat ini Bapak Ibu, dunia ada di dalam genggaman kita. Apa yang harusnya kita lakukan? Segala sesuatu terbuka dan tidak mustahil kita akan menjadi lebih sayang gadget itu daripada firman Tuhan. Harus ada reformasi, harus ada transformasi, dan pekabaran ini harus diserukan dengan kuat. Bagaimana umat Tuhan harus diberitahu pelanggaran mereka. Sekaranglah waktunya untuk menyatakan kelemahan dan dosa umat-umat Tuhan, sehingga kita boleh lebih bersedia. Nyonya White katakan di dalam buku Testimonies jilid 5 halaman 716,
Hendaklah para gembala sekarang mengangkat suara dan menyerukan kebenaran masa kini. Hendaklah kita menunjukkan kepada umat itu di mana kita sedang berada sekarang dalam sejarah nubuatan. Bisa jadi di era modern sekarang ini, Bapak Ibu Saudara dan saya lebih mudah mencari pekabaran kebenaran firman Tuhan lewat YouTube atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang lain. Mudah bagi kita untuk mendapatkan begitu banyak informasi-informasi rohani. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita diubahkan dengan semua pekabaran itu? Ataukah karena begitu mudahnya kita mendapatkan akses informasi seperti itu, maka pekabaran itu menjadi semakin biasa dan kita tidak lagi tergerak untuk berubah. Tuhan katakan bahwa saudara dan saya harus berjaga dan bersedia. Dengan kita mengetahui kita berada di periode sejarah akhir zaman, maka kita harus lebih bersiap sedia. Ada 3 alasan Alkitab dan roh nubuat mengapa kita memerlukan reformasi dan transformasi saat ini. Yang pertama, karena saat ini umat Tuhan dalam kondisi suam. Apa itu suam? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, saya percaya ini menjadi sebuah ayat hafalan begitu banyak orang Advent. Tuhan katakan akan memuntahkan kamu karena kamu suam-suam kuku. Seperti apa itu suam? Yang pertama, Kristen formalitas. Di zaman gadget seperti ini, saya lihat kita lebih sering mengikuti ibadah secara online. Dan ketika kita beribadah secara online seperti ini, saya juga sering melihat begitu banyak umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah tanpa menyalakan video. Ya, saya tidak tahu apakah saudaraku sementara ikut ibadah atau saudaraku hanya join Zoom saja. Inilah yang disebut dengan formalitas. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan sementara video dimatikan. Dan saya tidak tahu apakah yang saudara-saudaraku sementara lakukan. Yang kedua, acuh dan tidak mau bertanggung jawab. Yang ketiga, kerohanian yang netral. Yang keempat, memiliki pengetahuan dangkal, melakukan tuntutan agama di luar Kristus, dan merasa bahwa jabatan akan menyelamatkan, mendengarkan firman tetapi tidak mau melakukannya. Dan yang terakhir, kerohanian yang setengah hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu umat yang dikasihi Allah, menjadi umat Tuhan adalah sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Kenapa saat ini ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang hanya secara formalitas, tubuhnya ada di gereja, tubuhnya ada di depan laptop, mengikuti ibadah, tetapi sebenarnya pikirannya tidak di sana. Ada begitu banyak orang yang saat ini betul-betul berada, nampak seolah di dalam, namun sebenarnya di luar. Inilah yang Allah sebutkan jauh-jauh hari sebagai umat Tuhan yang suam kuku. Yang kedua, mengapa harus ada reformasi? Agar umat Allah tahan menghadapi ujian pada masa yang akan datang. Nyonya White katakan umat Allah tidak akan tahan menghadapi ujian itu kecuali ada kebangunan dan reformasi rohani. Jangan dikira bahwa dunia akan menjadi lebih baik ke depan. No. Siapapun pemimpin, siapapun presidennya, dunia ini satu saat akan berakhir dan tidak akan menjadi lebih baik. Itulah sebabnya apabila saat ini Bapak Ibu,
kita tidak bersedia untuk hal itu, maka hal yang lebih buruk akan terjadi dan kita tidak akan pernah bersedia atasnya. Sudah saatnya bagi kita untuk sadar diri dan sudah saatnya bagi kita untuk merespon panggilan ini. Yang ketiga, mengapa perlu reformasi? Agar kita hidup sebagai umat Tuhan, kita betul-betul berbeda dengan dunia. Dikatakan umat Allah dewasa ini sudah menjadi begitu mirip dengan orang-orang dunia, sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan bahagian untuk berbicara di depan orang-orang Buddha. Dan saya membahas tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan berpakaian. Fashion yang harusnya diperhatikan oleh umat Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita sekarang ini hampir-hampir tidak dapat lagi dibedakan dengan dunia. Itu baru dari sisi pakaian. Bagaimana dengan tingkah laku, pola hidup kita setiap hari? Apakah dunia masih bisa melihat bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan? Kalau seandainya kita memiliki karakter kehidupan yang sama dengan dunia, lalu pekabaran apa yang akan kita bawa kepada dunia? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaan berikutnya adalah, di mana dan dimulai dari mana reformasi ini? Nyonya White katakan, reformasi rohani harus dimulai dari para pekerja Allah, para pendeta, guru, pemimpin gereja. Reformasi diperlukan di antara umat Allah, tetapi akan dimulai pekerjaan penyuciannya di dalam diri para pengerja. Saudara dan saya, kita para pemimpin gereja, dari kitalah reformasi ini harus dimulai. Jangan mengharapkan orang lain akan memulaikan ini. Saudara dan saya yang telah diurapi, yang telah dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dari kitalah reformasi ini harus bermula. Hizkia telah memulaikan reformasi di zamannya, dan semua dimulai dari orang-orang Lewi. Dia panggil para imam, dia panggil umat-umat Tuhan yang dikhususkan untuk melayani di Ka'bah. Dan reformasi itu dimulai dari mereka. Saat ini, jangan mengharapkan umat berubah jika pemimpin tidak mengalami perubahan. Apa saja yang akan terjadi di dalam gereja dimulai dari seorang pemimpin. Jika seorang pemimpin tidak mau berubah, jangan harap umat akan berubah. Setelah para pekerja, berikutnya di mana reformasi itu harus dilakukan? Ternyata Rono buat katakan, itu harus dilakukan di dalam keluarga kita. Kita ingin supaya reformasi itu dimulai di dalam rumahmu sendiri. Kita ingin mereka yang ada di sekitar akan bangun. Engkau yang harus memulainya. Dan ketika mereka melihat engkau mulai bekerja sendiri, mereka akan menyusul. Kami menginginkan reformasi di dalam diri anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pekerjaan yang paling berat yang dapat dilakukan seseorang adalah membangun rumah tangga. Dan pada waktu kita membangun keluarga kita, Tuhan katakan, disitulah reformasi itu harus dimulaikan. Kita tidak akan bisa mengajak orang lain memiliki perubahan kehidupan rohani yang lebih baik tanpa kita melihat istri, suami, anak-anak kita memulaikannya lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mintalah kuasa Tuhan, karena tidak mudah untuk melakukannya. Dan saya percaya Allah yang kita sembah akan menolong kita. Nah, jelaslah bahwa semua kita memerlukan reformasi.
Apakah Anda seorang pendeta, guru, pekerja, pemimpin gereja, anggota biasa, orang tua dan anak-anak, semua kita memerlukan reformasi ini. Nah, malam ini kita akan lihat bidang apa saja yang perlu untuk mendapat perhatian. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada beberapa hal yang rindu saya sampaikan malam hari ini. Dan mari dengan penuh doa kita akan melakukannya. Yang pertama, reformasi dalam bidang makanan dan kesehatan. Saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan perlu mempelajari hal ini. Mengapa? Karena saudara dan saya akan masuk di dalam kekekalan. Di dalam Testimonis disebutkan, umat Allah tidak bersedia untuk seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Kenapa? Kegelojohan adalah dosa yang menaklukkan manusia pada zaman ini. Nafsu selera telah memperbudak pria dan wanita, membutakan pikiran, dan menumpulkan kepekaan moral, sehingga tidak sanggup menghargai kebenaran Tuhan yang suci dan mulia itu. Tidaklah mungkin bagi mereka yang tidak mengalahkan selera dapat mencapai tabiat Kristen yang sempurna. Perhatikan yang saya cetak merah. Apa itu kegelojohan? Saat ini kita belajar tentang bagaimana menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Tadi malam, Bu Pendeta Daniel telah memberikan sedikit saja tentang bagaimana memiliki pola hidup yang baik dan sehat. Salah satunya disebutkan adalah temperance, pertarakan. Kalau saudara dan saya, kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kita sebagai umat Tuhan yang telah dipilih Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka kita lebih dahulu harus memiliki kesehatan yang lebih baik dari orang lain. Kegelojohan, rakus, tidak bertarak dikatakan, menyebabkan banyak orang yang sakit. Makanya tadi malam dibahas tentang cleansing, membersihkan tubuh. Oleh begitu banyak hal yang merusak yang masuk di dalam tubuh kita. Saudara dan saya umat Tuhan, Gereja Masih Advent hari ke-7, kitalah yang memulaikan reformasi ini. Tentu kita akan malu kalau orang lain lebih sehat dari kita. Reformasi yang pertama yang harus dilakukan adalah reformasi di bidang kesehatan. Yang kedua, reformasi dalam belajar Alkitab dan roh nubuat. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, dulu orang Advent dikenal sebagai umat yang paling rajin membaca Alkitab. Tetapi sekarang kita termasuk denominasi yang paling lambat di dalam belajar Alkitab. Kenapa? Karena kita dinabobokkan oleh kebenaran yang kita punya. Kita menjadi lebih malas belajar. Segala sesuatu mudah didapatkan dengan gadget kita. Sehingga kita tidak lagi terpacu untuk mau belajar Alkitab lebih dalam. Para ahli berkata bahwa kita dibentuk oleh apa yang kita makan dan yang kita minum. Dan itu berlaku sama dalam kerohanian kita. Jika kita tidak memberikan pikiran kita dengan makanan rohani, firman Allah dan roh nubuat, maka kita akan menjadi kerdil. Nyonya White katakan tidak ada gereja yang maju dalam kesucian kecuali anggota-anggotanya mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran itu seperti mencari harta yang tersembunyi. Bapak Ibu, saya yakin ini akan menjadi berkat kalau kita mau praktekkan. Nasihatnya ingin saya sampaikan adalah mulailah untuk berubah. Pekerjaan yang besar ada di depan saudara. Dan semua hanya bisa dilakukan dengan satu langkah mudah. Bangun lebih pagi besok, buka Alkitab saudara, berdoa, dan bacalah sebuah nats firman Tuhan. Saya yakin jika saudara dan saya mau berkomitmen untuk mulai lagi, follow the Bible, bacalah Alkitabmu lebih dalam,
maka saudaraku pasti akan bisa melakukannya. Reformasi yang ketiga adalah dalam bidang musik dan lagu. Bapak Ibu, tentu sebagai umat Tuhan, kita tahu batasan-batasan yang harus kita perbuat dalam mendengarkan sebuah musik. Musik ini sudah menjadi bahasa universal. Dengan musik kita bekerja, dengan musik kita beribadah, dengan musik kita melakukan banyak hal. Tetapi ada jenis-jenis musik yang berbahaya bagi kesehatan bahkan kerohanian. Yahweh dengan jelas katakan, setan akan membuat musik sebagai satu jerat. Musik bila disalahgunakan akan menjadi suatu kutuk yang sangat mengerikan. Warning bagi kaum muda yang suka mendengarkan musik-musik metal, musik rock, musik cadas. Mulailah untuk beralih menggunakan musik-musik yang diperkenan Tuhan. Saya percaya kita akan lebih bisa memahami arti menyembah Tuhan lewat musik. Berikutnya, yang keempat adalah reformasi dalam memelihara hari Sabat. Saya tidak akan terangkan semua, karena sebagai umat Tuhan kita paham bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Tetapi ada satu poin yang bisa dikatakan seringkali dilupakan, ya. Seringkali dilalukan dan menganggapnya sebagai satu hal yang biasa. Tindakan-tindakan dan perkataan kita harus dijaga pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang kasih, bukan cuma masalah pekerjaan, bukan cuma masalah hal-hal yang lain yang tidak sepatutnya kita kerjakan pada hari Sabat. Kita harus juga menjaga perkataan kita di sepanjang hari Sabat. Jangan melibatkan diri dengan percakapan yang sia-sia pada hari Sabat. Apa itu perkataan yang sia-sia? Seringkali kita tidak memahami bagaimana kita seharusnya berkata-kata pada hari Sabat. Ada yang hari Sabat digunakan untuk bercerita-cerita yang tidak sepantasnya diceritakan. Entahkah itu ngerasani orang, entahkah itu bergosip ria, entahkah itu menceritakan ini dan itu dan lain sebagainya, yang sebenarnya masih ada yang lain yang lebih baik kita boleh katakan, kita boleh ucapkan, kita boleh perbincangkan. Percakapan sia-sia yang lucu-lucu merupakan pelanggaran terhadap hukum yang keempat. Ya. Jadi biarlah kita boleh memandang hari Sabat ini dengan lebih baik lagi, sehingga Bapak Ibu, saudara dan saya boleh lebih memahami hakikat kesucian hari Sabat. Yang kelima, reformasi dalam berdoa. Banyak orang di antara kita yang saat ini memahami doa hanyalah sebagai sebuah wahana untuk meminta. Sekarang ada banyak kumpulan-kumpulan doa. Conference Jawa Kawasan Timur mengadakan kumpulan doa setiap jam 11.45 dan jam 5 pagi yang terbaru. Tujuannya adalah untuk satu agenda yang akan dilakukan di akhir tahun nanti. Memang tidak salah saat kita berdoa dengan memiliki tujuan. Karena itulah kita berdoa. Tetapi yang terpenting yang harus dilakukan malam hari ini saya ingin sampaikan adalah jangan jadikan Tuhan hanya sebagai tambal butuh. Kita berdoa kalau perlu. Kita berdoa kalau kita berbeban berat saja. Jadikan doa sebagai makanan harianmu. Tentara bilang disiplin adalah nafasnya. Saudara dan saya sebagai umat Tuhan, doa adalah nafasmu. Jadi jangan berdoa hanya kalau kita perlu. Jadikan doa adalah nafas dalam kehidupan kita. Kenapa Henokh diangkat ke sorga? Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan.
Lewat apa? Lewat doa. Jadi jika saudara dan saya mau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, sering-seringlah menyapa Tuhan lewat doa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya berdoa saat kita merasa perlu Tuhan. Yang keenam, reformasi dalam bidang penata layanan. Kenapa? Banyak umat Tuhan sekali lagi yang saat ini tidak memahami hakikat dari persembahan dan persepuluhan. Saya mau nanya, persembahan dan persepuluhan ini adalah sebuah bahagian dari ibadah atau bukan? Tentu, pasti saudara menjawab demikian. Persepuluhan adalah sebuah kewajiban. Bagaimana dengan persembahan? Oh, tidak wajib pendeta. Oke. Tetapi saya mau ingatkan bahwa apa yang saudaraku dan saya harus lakukan sebagai umat Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah dibayar lunas, dan kita telah diselamatkan karena Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan memberikan sebuah amaran kepada kita bahwa sepantasnya lah kita berterima kasih atas apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Persembahan yang terbesar adalah hidupmu. Persembahan yang terbesar adalah tubuhmu. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Tetapi dalam hal penata layanan, ada satu hal yang rindu saya sampaikan malam hari ini, supaya kita boleh hidupkan, yaitu tentang memberikan persembahan kepada Tuhan. Allah tidak dapat mencurahkan Roh Kudus-Nya apabila kita masih bersifat tamak. Apakah saudara dan saya sudah mengikuti sistem persembahan terpadu yang diamarkan oleh gereja kita selama ini? Saya percaya walaupun ini bersifat pribadi, tapi penting bagi kita untuk bisa melakukannya. Paulus memberikan sebuah nasihat gambaran bagaimana seharusnya memberikan persembahan, bagaimana seharusnya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini dia. Ada dua hal yang terjadi di dalam gereja pada waktu kita membawa persembahan, yaitu sebuah rencana Allah atau rencana manusia. Poin pertama saya ingin tekankan adalah tentang kapan itu diberikan. Di dalam buku Korintus tadi disebutkan hari pertama dalam minggu. Intinya adalah ini mendahulukan Allah. Jadi memberikan persembahan ini sedapat mungkin di awal pada saat kita menerima penghasilan. Jadi kalau saudaraku penghasilan bulanan atau mingguan atau harian, sisihkanlah pertama kali untuk Tuhan. Inilah rencana Allah. Tapi rencana manusia ini hanya dikerjakan pada waktu ibadah terjadi atau ibadah berlangsung. Ketika diakon berkeliling membawa pundi-pundi persembahan, atau ketika pada jam kebaktian khotbah atau sekolah sabat disampaikan ini saatnya kita memberikan persembahan, kita langsung cari-cari dompet, kita cari nominal yang paling kecil dan kita berikan persembahan. Beda antara yang Allah inginkan dengan yang manusia lakukan. Lalu poin yang kedua, siapa yang memberi? Allah menghendaki supaya kita semua, masing-masing orang, mau memberikan sesuai dengan penghasilan kita. Tetapi manusia lebih condong kepada mereka yang punya saja. Yang ketiga, berapa banyak yang diberi? Sesuai dengan berkat yang diterima. Ini rencana Allah. Tetapi manusia sesuka hati. Dan di dompet jika ada nominal yang paling besar, akan dipilih nominal yang paling kecil untuk persembahan. Kalau seandainya di dalam dompet saudara ada yang warna merah dengan yang warna hijau, mana yang saudaraku akan berikan kepada Tuhan? Bisa jadi yang warna hijau, bukan? Saya mau nanya, kalau saudara bawa yang warna hijau ke mall dengan yang warna merah di mall, manakah yang kira-kira akan lebih berharga? Tentu yang warna merah.
Tetapi saya tidak tahu kenapa di gereja yang warna hijau lebih berharga. Mari kita renungkan bersama hal ini. Bagaimana cara memberi? Di rumah rencana Allah ini. Disiapkan di rumah. Jadi pada waktu ke gereja, itu hanya tinggal menyampaikan. Jangan seperti rencana manusia. Ya, di gereja baru memutuskan setelah melihat dompet. Ya, yang terkecil lah yang diberikan. Dan poin yang terakhir, apa yang mendorong? Rencana Allah adalah kesadaran karena kita telah menerima berkat Allah. Tetapi kalau rencana manusia, tergantung promosi. Kalau seandainya promosinya bagus, ya, persembahan yang diberikan banyak. Tapi kalau seandainya promosinya tidak bagus, ya nominal terkecil lah yang diberikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita adakan reformasi di bidang penata layanan ini, agar kita boleh hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Mari kita praktekkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi kesimpulan pekabaran firman Tuhan malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku dan saya, kita sudah hidup di akhir dari akhir zaman. Malam hari ini, opo siro siogo. Apakah saudaraku sudah bersiap sedia? Mari kita bangkit menjadi baru dengan reformasi dan transformasi. Tuhan mengamarkan supaya kita mengadakan reformasi dan transformasi rohani, sehingga kesuaman itu dapat berubah menjadi kesungguh-sungguhan. Alkitab mengingatkan supaya kita tetap tidak dalam kondisi yang suam. Kalau kita suam, kita akan dimuntahkan. Wahyu 3, 15, 16 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau separuh-separuh. Tidak ada posisi netral. Kalau saudara dan saya menganggap cari aman, non-blok, ya, di Indonesia kita tahu bahwa prinsip luar negeri kita non-blok, tidak ke sana, tidak ke sini, tidak ke kanan, tidak ke kiri, kita di tengah-tengah. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada begitu. Ya, ikut Yesus, ikut setan, ya, tidak di tengah-tengah. Bagaimana bisa begitu? Tuhan katakan, barang siapa tidak berada di pihakku, dia melawan aku. Jadi saudara dan saya, kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah antara setan dan Yesus. Harus pilih salah satu. Dan dengan tingkah laku kita, dengan tindakan kita, kita membuktikan di mana kita berdiri. Malam hari ini, saya rindu agar Bapak Ibu Saudaraku dan saya betul-betul grayangi jitoe dewe. Jangan lihat orang. Tidak usah lihat orang lain. Saatnya bagi kita, sebagaimana yang sudah saya bilang tadi, semua yang kita lakukan itu berdasarkan cinta kita kepada Tuhan. Reformasi dimulai di dalam diri kita masing-masing. Kalau di dalam gereja Tuhan rindu terjadi perubahan, kita tidak bisa mengharapkan satu gereja berubah bareng-bareng. Tidak bisa. Semua dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita mengharapkan perubahan yang terjadi di dalam gereja, mari kita mulai dari diri kita, dari rumah tangga kita. Reformasi rohani adalah keharusan. Itu merupakan syarat mutlak agar kita mendapat kecurahan roh hujan akhir. Dan itu pula yang membuat kita menjadi tahan uji pada masa-masa susah di depan kita menjelang kedatangannya. Bapak Ibu, kalau kita mau bersedia untuk kedatangannya itu, mari kita mulaikan reformasi ini di dalam hati kita. Ada 6 poin yang saya rindu kita boleh cermati malam hari ini, supaya kita boleh adakan perubahan. Ingat, kita perlu Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat menolong kita untuk berubah. Kebangunan dan kesalehan yang besar adalah kebutuhan terbesar yang paling mendesak untuk kita sekarang. Ini untuk memperoleh itu haruslah ada apa ini? Usaha di pihak kita. Jangan pernah berharap
kita bisa lakukan dalam tempo semalam. No, ini pekerjaan seumur hidup. Mulai dari saat ini, mari kita berkomitmen untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Semoga Allah menolong kita. Karena saya yakin, saudara dan saya tahu, Yesus sudah ada di pintu. Opo siro siogo, sudahkah engkau bersedia? Semoga Allah yang dapat menolong kita. Amin.